Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya dan kebajikan. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu menceritakan ulang sebuah cerpen atau cerita pendek. Cerpen ini ditulis oleh Putriana Asmarani. Beliau bukan cuma penulis cerpen, tapi beliau penulis konten kreatif, esai, dan juga puisi. Beliau menerbitkan cerpen ini pada tanggal 17 Agustus 2024. Benar sekali, ini masih hangat-hangatnya atau masih belum lama. Dari sebagian teman-teman mungkin belum mendengar cerita ini dan belum membaca cerita ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Nur Padilla. Saya dari kelas 12H dan saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Tambelang. Cerita ini berjudul Hikayat Pembabakan Tembakau Deli Klaten. Cerita ini akan membawa kita pada masa perkebunan tembakau pada kolonial. Ada seorang ilmuwan yang berasal dari Belanda bernama Monseau. Beliau datang ke sini untuk meneliti tanaman tembakau. Tetapi beliau datang ke sini bukan hanya meneliti tanaman tembakau, tapi beliau menjalani perjalanan hidup yang sangat rumit. Maka tanpa berlama-lama, saya akan memulai cerita ini. Di tanah Deli, pada masa ketika perkebunan menjadi nadi kekuasaan, seseorang ilmuwan Belanda bernama Monseau turun dari kapalnya dengan 2 sumpah di dadanya. Sumpah sebagai ilmuwan berakhlak dan sumpah untuk patuh pada atasannya, Miner Pliert. Ia datang bersama 2 ahli, 1 kimiawan dan 1 ahli pertanian. Tapi semua beban penelitian tembakau yang sedang sekarat itu akhirnya jatuh di bahunya seorang diri. Setiap hari Monseau mengaduk arsenik, mencampur bumbu bordo, menabur kapur tohor di bawah pucuk tembakau yang menguning. Di sekelilingnya, 33 pribumi sibuk dengan pupuk kotoran hewan yang menjadi satu-satunya pengetahuan mereka tanah dan tumbuhan. Sultan Bumi Bahari memerintahkan apa saja demi menyelamatkan perkebunannya. Sampai-sampai bocah-bocah kecil di kampung dipaksa mengumpulkan daun berpenyakit dan memanen ulat dari batang tembakau. Monseau menemukan jawabannya. Ia tahu penyakit yang menyerang kebun itu, yaitu Phytophthora nisotiae. Penyakit ganas yang bila diobati dengan benar masih mungkin disembuhkan. Tapi Miner Pliert punya rencana lain. Ia menyeret Monseau ke tempat sepi bersama Haji Mustaqim, tangan kanan sultan yang diam-diam memihak kolonial. Di sana mereka meminta Monseau melakukan hal yang tidak pernah ia bayangkan, yaitu berbohong. Beliau berkata, "Bilang pada sultan bahwa kebunnya tak bisa diselamatkan," kata Pliert, "dan sampaikan bahwa satu-satunya jalan adalah memanggil banyak ahli
dari Amsterdam. Biaya yang tak akan pernah bisa ia bayar. Monceau gemetar. Sumpah ilmuwannya menolak. Tapi Pliert dan Haji Mustaqim bicara tentang tanggung jawab bumi. Tentang pribumi yang dianggap tidak layak mengelola tanah, tentang masa depan Hindia yang menurut mereka harus digenggam orang Eropa. Malam itu menghadap Sultan Bumi Bahari yang wajahnya sudah mirip bayang-bayang kematian. Ia menyebut nama penyakit yang sulit diucapkan itu, lalu berbohong bahwa tidak ada harapan bahwa perkebunan akan bangkrut, bahwa semua langkah sudah terlambat. Dan di sela kesedihan Sultan, Pliert masuk dengan tawaran baik hati. Ia bersedia membeli tanah itu, tanah yang katanya tak lagi bernilai, sebagai balas budi kepada Sultan yang selama ini menjamunya. Sultan terharu, bukan curiga, dan dengan itu tanah Delhi jatuh ke tangan kolonial tanpa perlawanan. Ketika penyakit menyebar ke Klaten, Monceau dikirim ke tempat baru. Di sana ia menyewa buruh, menguji ribuan bibit, membedah batang tembakau, mencatat reaksi jamur hingga berjam-jam. Ia mulai percaya ia adalah pahlawan sains, pahlawan tanah jajahan, pahlawan Asia. Ia tidak melihat lagi kenyataan pahit di belakangnya. Sebab pada saat yang sama, Delhi berubah menjadi mesin perbudakan. Ratusan ribu buruh dari Nusantara, Tiongkok, Penang, India digiring masuk perkebunan. Yang mati dibuang ke laut, yang hidup dipaksa bekerja sampai tubuhnya habis. Itu harga diri kejayaan. Dan Monceau, ia bahkan membayangkan buruh di Klaten bisa diperlakukan sama, yaitu merangkak, dirantai, diawasi mandor. Baginya, bangsa harus tahu siapa yang mendulang dan siapa yang ditelan. Di akhir penelitiannya, ia menulis surat pada Pliert. Tak lama lagi, Klaten akan gemilang seperti Delhi. Dan benar, Klaten gemilang, Delhi gemilang, tapi bukan karena kebaikan, melainkan karena kebohongan pertama yang dibisikkan di hadapan seorang sultan yang tak pernah tahu ia sedang diserahkan pada kepunahan. Sebab di zaman itu kejayaan tidak lahir dari kemurahan hati. Kejayaan muncul karena ada kebaikan yang ditimbulkan di bab yang paling awal. Sekian cerita dari saya, atau saya menceritakan ulang sebuah cerpen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.